Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini belajar matematika mengenai operasi hitung bilangan bulat penjumlahan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat kamu pahami dengan baik ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu kamu dapat memahami konsep penjumlahan bilangan bulat, kemudian dapat menggunakan konsep penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, dan kamu dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat. Nah, yang harus kamu ingat penjumlahan dan pengurangan dalam garis bilangan. Yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Tapi kali ini kita bahasnya mengenai penjumlahan ya nak. Nah, kemudian tanda positif itu artinya maju. Tanda positif berarti maju. Kemudian tanda negatif itu artinya mundur. Negatif mundur. Ngerti ya? Nah, operasi hitung bilangan bulat, bilbul. Operasi hitung bilangan bulat itu ada 4 macam. Yang pertama penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Nah, kali ini kita hanya membahas penjumlahan. Nah, dalam surat Al-An'am ini dijelaskan mengenai perkalian dalam bentuk apa ya nak? Dengar ya. Nah, dalam surah Al-An'am ayat 160, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Nah, maksudnya di sini adalah kalau kita berbuat baik, kita tuh dilipat gandakan apa yang kita lakukan. Ya nak? Oke, nih sekarang kita ke penjumlahan bilangan bulat ya. Coba kamu perhatikan gambar yang di kiri ini. Nah, gambar ini itu adalah sebuah kapal selam yang berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut itu deras. Nah, oleh karena itu kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri, kerjakan di buku tugasmu. Nah, jawabannya, pengamatan pada kapal selam hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan posisi awal kapal. Kapalnya tadi dibilang dia di kedalaman kena, berarti dia itu negatif 20 meter. Kemudian posisi selam dinaikkan 8 meter. Hal ini dapat ditulis menjadi positif 8 meter. Nah, ini dia. Negatif 20 ditambah 8. Nah, jadi posisi akhir kapal itu adalah negatif 12 meter. Nah, Miss gimana caranya tahu itu jawabannya negatif 12 meter? Nanti Miss kasih tahu caranya. Nah, aturan penjumlahan itu kalau dia itu positif tambah positif sama dengan positif. Negatif tambah negatif sama dengan negatif. Kemudian kalau positif tambah negatif, hasilnya mengikuti nilai angka yang paling banyak sesuai tanda.
Oke, kita lihat latihan contohnya ya nak. Nah, contohnya ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpeta. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Nah, di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, coba kamu perhatikan nih. Awal mula-mula kan si Udin katanya itu berada di titik 0. Nih karena di titik 0. Kemudian dia itu melangkah lagi 4 langkah ke depan. 4 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4. Berhenti dia di positif 4. Nah, setelah itu dia melangkah lagi maju ke depan. Dia melangkah lagi maju ke depan. Nih, melangkah lagi nih. Yang langkah ketiga ini nak, maju lagi ke depan 5 langkah. Tadi kan dia 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian tuh 3, 4, 5. Berhenti dia di angka positif 9. Nah, jadi hasilnya itu adalah positif 9. Oke, next lagi. Nah, di sini ada nih penjumlahannya. 9 ditambah negatif 6. Aduh Miss, kayak mana nih? Gampang. Nah, kamu harus menggunakan garis bilangan. Intinya kamu menggunakan garis bilangan, insya Allah kamu dapat jawabannya. Nah, di sini langkah pertama itu you membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian kan di sini 9 yang kita jumpai pertama. 9 ini bilangan bulat positif atau negatif? Iya, positif. Berarti dia maju ke depan karena ingat kalau positif itu maju. Nah, makanya di sini si anak ini dia maju. Ya, 9. Berdiri dia di angka 9. Kemudian tambah negatif 6. Nah, kalau negatif tadi apa Miss bilang? Iya, mundur. Berarti dia harus mundur nih di langkah ketiga. Lihat nih. Langkah ketiga dia mundur kan? Mundur 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, 1, 2 dari 8 ya nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ditemukanlah jawabannya, yaitu jawabannya adalah 9 tambah negatif 6 sama dengan positif 3. Ya. Oke. Next lagi. Ada lagi nih. Ada negatif 8 ditambah positif 4. Negatif 8 tambah positif 4. Nah, di sini dia dari 0 ditarik ke negatif 8. Kemudian ada positif 4. Miss, berarti kalau udah jumpa positif maju Miss. Pasti dia harus maju. Nah, sudah berada di positif negatif 8, dia maju menjadi nih, dia maju nih kan. Dia maju positif 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jawabannya ini adalah negatif 4. Next ya. Nah, di sini ada negatif 7 tambah negatif 3. Yang kita jumpai pertama apa nak? Iya, negatif 7. Berarti dia mundur ke belakang. Kamu dari 0 tarik garis ke negatif 7. Kemudian jumpa lagi kita sama negatif 3. Miss, kalau ini kayak mana Miss? Ya mundur lagi dong ya, karena mundur lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Jawabannya adalah negatif 10. Loh, seperti ini dia nak. Oke. Nah, cukup sekian dulu ya penjelasan dari Miss. Kalau kamu belum paham, kamu bisa menghubungi Miss langsung atau mengulang lagi video ini. Ingat, kita zoom ya nak. Oke. Assalamualaikum. Bye-bye.